Diduga cabuli siswa, oknum guru dilaporkan ke polisi. Warga gembira harga cabai rawit anjlok. Menikmati kuliner rahang tuna bakar dengan aroma pala. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya, Devis Pinontoan. Inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke info yang pertama, saudara, diduga mencabuli seorang siswa. Oknum guru di salah satu sekolah menengah tingkat pertama di Kota Bitung, Sulawesi Utara, dilaporkan ke Polres Bitung. Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bitung telah menindaklanjuti laporan tersebut. Laporan orang tua siswa terkait dugaan pencabulan yang dilakukan oleh oknum guru di Bitung kini memasuki tahap pemeriksaan, di mana penyidik Reskrim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak telah melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku dan korban, serta beberapa saksi. Selain itu, penyidik juga telah membawa korban ke rumah sakit untuk divisum, agar melengkapi laporan yang dilayangkan orang tua korban. Kami sampaikan bahwa terkait dengan laporan tersebut telah diterima oleh Polres Bitung dan saat ini dalam penanganan oleh unit PPA Polres Bitung. Terkait status penanganannya, kasus tersebut telah kami tingkatkan ke tahap penyidikan dan kami menunggu hasil visum et repertum yang dari rumah sakit, kemudian kami akan lakukan gelar perkara penetapan tersangka. Sementara pihak sekolah telah melayangkan surat permohonan pemberhentian sementara ke Dinas Pendidikan selama proses hukum berlangsung. Sekolah pertama ketika mendengar ini sudah saya sampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, bahkan kedua ketika menerima undangan guru tersebut, saya mengadakan rapat dengan guru-guru yang ada, menyampaikan permasalahan ini, dan setiap kali dalam rapat saya selalu menyampaikan kepada guru laki-laki untuk selalu mengarahkan anak-anak, terlebih khusus anak-anak perempuan yang ada, agar supaya tidak terjadi seperti yang saat ini terjadi. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku dan para korban serta para saksi, penyidik juga melakukan gelar perkara sebagai langkah lanjutan untuk penetapan tersangka. Jemi Anis, Kompas TV Kota Bitung, Sulawesi Utara. Berita lainnya, saudara, kapal LCT Remu Selatan Sorong pada Senin 27 Oktober lalu karam di kawasan Pantai Megamas, Manado, akibat dihantam gelombang setinggi 5 meter di perairan Teluk Manado. Evakuasi kapal karam hingga saat ini masih menunggu kapal tunda atau tugboat. Akibat dihantam gelombang, sebuah kapal jenis Landing Craft Transport atau LCT bernama Remu Selatan Sorong karam di Teluk Manado, tepatnya di kawasan Megamas pada Senin 27 Oktober lalu. Kapal dengan bobot GT334 dan berawak 9 orang itu diketahui membawa 54 ton batu holder saat berlayar dari dermaga Tongkang Tateli menuju Kepulauan Sangihe. Namun perjalanan tersebut berakhir tragis setelah kapal dihantam gelombang tinggi 4 hingga 5 meter di tengah cuaca ekstrim. Akibatnya kapal nyaris terbalik sebelum akhirnya terdampar di pesisir kawasan Megamas Manado. Dan hingga saat ini kapal masih berada di tepi pantai dan menunggu proses evakuasi kapal tugboat. Jadi kapal ini bertolak dari Miangas tujuan Manado. Jadi kondisi pada saat hari Senin itu mulai dari subuh, jadi cuaca cukup sangat ekstrim lah. Jadi menurut pengakuan dari para kru, ketinggian gelombang itu sekitar 4-5 meter. 4-5 meter yang mengakibatkan kapal itu sebenarnya hampir terguling. Kapal itu hampir terguling dan ada berapa kemarin 4 atau 5 orang kru yang terjun ke laut.
Dan upaya untuk mengevakuasi kapal sudah dilakukan oleh pemilik kapal, karena kebetulan pemilik kapal juga berada di Manado untuk sekarang ini. Akan tetapi kemungkinan belum mendapatkan kapal tunda yang dekat, yang paling dekat, ataupun untuk mengevakuasi kapal tersebut. Meski sempat menurunkan jangkar, upaya itu tidak mampu menahan laju kapal yang terus terdorong oleh gelombang besar dan angin kencang. Sekitar pukul 10.00 WITA, kapal akhirnya terdampar di kawasan Megamas. Upaya evakuasi telah dilakukan pemilik kapal, namun hingga kini belum ada kapal tunda yang bisa menjangkau lokasi untuk menariknya keluar dari pantai. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi berikutnya, saudara, dugaan kelalaian pelayanan medis kembali terjadi di Rumah Sakit Monompia, Kota Mobagu. Seorang pasien yang datang untuk meminta pertolongan di instalasi gawat darurat diduga tidak segera mendapatkan penanganan medis hingga akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit lainnya. Peristiwa memilukan ini terjadi pada Kamis pagi 23 Oktober 2025. Seorang pria berusia sekitar 44 tahun datang bersama istrinya untuk meminta pertolongan di ruang IGD Rumah Sakit Monompia karena mengalami sakit pada bagian dada. Namun menurut keterangan keluarga, pasien tidak segera mendapatkan tindakan medis dan justru bertanya hasil pemeriksaan lab dan berbagai alasan lainnya. Setelah menunggu beberapa waktu tanpa penanganan, pihak keluarga memutuskan membawa korban ke rumah sakit lain untuk mendapatkan pertolongan medis. Sayangnya dalam perjalanan menuju rumah sakit tujuan, korban akhirnya meninggal dunia. Meski ikhlas dengan kepergian anggota keluarga, namun pihak keluarga merasa kecewa dengan pelayanan medis di rumah sakit tersebut dan berharap tidak terjadi kepada pasien lain yang membutuhkan pertolongan medis. Perawat bangun cuman lihat begitu, terus bilang, aduh mesti ada hasil lab lah apa. Jadi banyak yang dorang pe alasan sampai orang rasa kayak tidak mau dilayani begitu. Sementara almarhum sudah mengeluh, mana dang dokter, lihat akang dulu pak, kita dari kita pe dada ini susah sekali begitu. Jadi sampai ada 2 perawat yang keluar waktu itu, sampai istri almarhum bilang kalau ndak ada ditangani mari jemput orang mau cari rumah sakit lain. Sementara pasien waktu itu memang siksa ada batang sakit. Sementara itu pihak Rumah Sakit Monompia juga membantah adanya dugaan pembiaran pasien. Menurutnya pihak rumah sakit, petugas di IGD telah menjalankan prosedur sesuai standar operasional rumah sakit, yakni menerima pasien dan memberikan edukasi terkait kondisi rumah sakit yang saat itu penuh. Perawat mengedukasi pasien untuk duduk di kursi karena saat itu keadaan bed, tempat tidur, brankar, bahkan kursi roda dalam keadaan full. Tapi di saat itu setelah diedukasi, pasien langsung berdiri, kemudian langsung pindah dan pergi meninggalkan rumah sakit dan pindah ke rumah sakit selanjutnya. Jadi kalau unsur pembiaran, SOP dari rumah sakit sudah dijalankan, penerimaan pasien, edukasi pelayanan keadaan rumah sakit yang full sudah diinformasikan untuk bisa dilakukan pelayanan tapi sesuai dengan keadaan dari rumah sakit. Seharusnya pasien yang datang dalam kondisi gawat darurat tetap mendapatkan pertolongan medis sementara seperti pemeriksaan awal atau tindakan penyelamatan dasar sebelum dirujuk ke rumah sakit lain. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Informasi dampak cuaca buruk, nelayan kecil takut melaut akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Kompas Manado Pagi. Saudara, cuaca buruk kembali melanda sejumlah wilayah di Provinsi Sulawesi Utara, termasuk di Kota Manado. Kondisi ini menyebabkan nelayan kecil di kawasan Boulevard 2 terpaksa tak melaut. Para nelayan di kawasan Boulevard 2 Kota Manado mengurungkan niat untuk melaut. Alex Cornelis, salah satu nelayan di Kelurahan Sindulang, mengaku sudah 3 hari tidak bisa melaut lantaran gelombang masih tinggi. Selain gelombang tinggi, ancaman hujan deras yang datang tiba-tiba membuat para nelayan ini kesulitan.
3 hari tak melaut, Alex mengaku memanfaatkan waktu lowong tersebut dengan membuat peralatan pancing sembari menunggu cuaca cerah sehingga bisa kembali melaut. Perekonomian keluarga yang sangat bergantung pada penjualan ikan secara harian otomatis terganggu akibat dampak cuaca buruk. Dirinya juga berharap jika cuaca buruk berkepanjangan, ada bantuan dari pemerintah. Tidak bisa mencari kalau dia gelombang begini. Oke, Bapak sudah dari kapan tidak melaut? Sudah 3 hari. Oh, 3 hari ya? 3 hari. Ya, kalau tidak ke laut tidak mendapat penghasilan. Karena penghasilan cuma di laut. Ya, kira-kira ke cuaca ini kan bulan-bulan angin barat sampai kira-kira Desember. Ya kalau dia lebih Januari lah. Januari kan sebulan timur. Kalau saat sekarang ini bulan apa? Oktober. Ya. Oktober, November, Desember itu bulan barat. Barat laut, barat daya. Ya sebegini posisi laut. Pantauan Kompas TV, gelombang laut di pesisir pantai kawasan Boulevard 2 pada Kamis siang masih tinggi. Sejumlah perahu terpaksa diparkir di daratan untuk menghindari kerusakan akibat hantaman gelombang. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, saudara, harga cabai rawit di beberapa pasar tradisional di Kota Manado turun hingga 50%. Sebelumnya harga cabai Rp60.000 per kilogram, kini turun hingga Rp30.000 per kilogram. Kondisi ini membuat warga gembira. Harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Kota Manado mengalami penurunan drastis dalam beberapa hari terakhir. Di pasar tradisional Pina Sungkulan Karombasan contohnya, harga cabai turun dari Rp60.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Menurut pedagang, turunnya harga cabai dikarenakan pasokan yang masuk di pasaran melimpah. Salah satunya dari wilayah penghasil cabai yakni daerah Gorontalo. Sekarang lagi pengejaran 30-35 lah. Dari harga 60 bawang merah, sekarang ini pengejaran 45. Turunnya harga cabai rawit disambut kebahagia pembeli karena sangat membantu dalam mengurangi beban belanja. Pica tomat 55.000, 30, ya lagi murah. Warga berharap juga warga Bumbu Dapur tetap stabil apalagi mendekati Hari Raya Natal dan Tahun Baru mendatang. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, saudara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan kunjungan kerjanya di Minahasa, Sulawesi Utara pada Rabu pagi. Kunjungan ini dalam rangka meninjau pelaksanaan program bantuan pasang baru listrik atau BPBL bagi masyarakat kurang mampu yang dilaksanakan serentak di beberapa daerah lain di Indonesia. Dalam kunjungannya ke Kecamatan Langoan, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara pada Rabu pagi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia didampingi Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus berdialog dengan sejumlah warga se-Indonesia secara online, membahas sektor kelistrikan yang dihadapi. Selanjutnya, Menteri Bahlil memberikan bantuan listrik gratis dari pemerintah kepada salah satu warga di Kecamatan Langoan, Minahasa. Pemberian bantuan ini masuk dalam program Bantuan Pasang Baru Listrik atau BPBL. Menyampaikan banyak terima kasih kepada pemerintah, Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan juga kepada Bapak Menteri ESDM yang sudah membantu keluarga kami yang boleh mendapatkan pemasangan listrik gratis. Menteri Bahlil Lahadalia bilang bantuan listrik gratis ini tidak hanya akan diberikan di Minahasa saja, namun juga di 11 desa kepulauan di Sulawesi Utara yang belum merdeka listrik. Hadir di sini untuk meresmikan peresmian pembangkit listrik tenaga mikrohidro di 2 tempat di Provinsi Papua Barat, di Arfak dan di NTT, serta kami meresmikan pemasangan listrik langsung kepada masyarakat. Nah, tetapi di Sulawesi Utara itu ada 11 desa yang belum mendapat akses listrik.
Dan dari 11 desa ini, sebagian adalah di perbatasan dengan daerah laut yang ke Filipina. Dan ini sudah saya anggarkan lewat Kementerian SDM 2026, 2025 sudah ada, 2026 kita targetkan semua untuk Sulawesi Utara secara keseluruhan di 2026 Desember sudah harus selesai. Selanjutnya, Menteri Bahlil menegaskan bahwa pihaknya telah menganggarkan sejumlah 4,5 triliun rupiah untuk mengentaskan masalah kelistrikan yang ada di seluruh Indonesia. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara, PT Pertamina Patraniaga terus menunjukkan komitmennya membangun negeri lewat program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Di Sulawesi Utara, salah satu program di bidang pendidikan adalah pendidikan nonformal bagi anak-anak pesisir di perkampungan Candi, Kelurahan Bitung Barat 1, Kota Bitung. Puluhan anak-anak nelayan ini mendapatkan pendidikan gratis di luar sekolah guna membantu meningkatkan akademis dan membangun karakter anak. Pendidikan itu sebenarnya penting. Nah, anak-anak ini kita lihat mereka butuh untuk sadar akan hal itu. Jadi kita mulai dengan langkah kecil, kita mengadakan pembelajaran supaya mereka itu sadar bahwa pendidikan itu penting. Pemukiman Candi di Kelurahan Bitung Barat 1, Kecamatan Maesa, Kota Bitung merupakan wilayah perkampungan pesisir yang mayoritas warganya menggantungkan hidup sebagai nelayan. Anak-anak di wilayah pesisir ini bertumbuh sejak kecil dan akrab dengan lingkungan perairan, bermain, dan belajar. Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi lewat Integrated Terminal Bitung meluncurkan program pendidikan non-formal bagi puluhan anak pesisir Candi dengan mendirikan rumah anak pesisir. Tujuannya meningkatkan kualitas intelektual, menggali minat bakat, serta membentuk karakter anak-anak pesisir Candi. Jadi RASI ini atau Rumah Anak Pesisir ini sudah terbentuk dari 2024 ya Pak. Nah, tahun 2024 ini karena di area Candi ini belum ada fasilitas tempat anak-anak ini bisa belajar, bisa istilahnya tahu dasarnya dulu seperti kayak abjad dan angka itu. Jadi dari CSR dan HSEIT Bitung itu membuatkan rumah atau tempat fasilitas agar anak-anak bisa belajar. Nah, di tahun 2025 ini setelah fasilitasnya sudah ada, rumah anak pesisirnya sudah ada, maka sudah mulai dilakukan metode pembelajaran atau kelas-kelas belajar yang biasanya dilakukan oleh volunteer-volunteer setiap hari Sabtu jam 8 pagi. Nah, untuk volunteer-volunteernya juga ini kita ada 16 orang. Biasanya mereka bergantian di setiap hari Sabtu itu ada 3 sampai 5 orang. Pola pembelajaran pun dibuat berbeda agar peserta didik tidak bosan. Belasan relawan mengajarkan 30 anak pesisir Candi membaca, menulis, berhitung, kreativitas hingga pendidikan karakter dan edukasi lingkungan. Kan yang tantangan tadi kita itu yang soal anak-anak tuh minatnya semakin berkurang, makanya kami juga bersyukur ada dari pihak Pertamina yang memberikan support, memberikan bantuan. Sehingga setelah rumah belajar ini sudah ada, kedepannya kita akan menerapkan metode yang tadi dibilang itu gamifikasi. Jadi ada rewardnya ketika anak-anak dia bisa lakukan hal yang baik ini, itu ada reward. Nah, itu proses pembelajaran gamifikasi untuk ke depan kita akan mulai terapkan di tahun yang berjalan ini. Mereka senang karena pengalaman belajar di rumah anak pesisir ini bisa membuat mereka lebih berkembang. Orang tua pun mengaku sangat gembira karena anak-anak mereka bisa memperoleh pendidikan ekstra gratis melalui program CSR dari Pertamina Patraniaga. Selama mengikuti pendidikan itu ada perubahan nggak yang didapat? Ada. Jadi bisa tahu baca, tahu menulis. Kami sebagai orang tua merasa terbantu dengan adanya Rumah Cinta Kasih di kampung kami ini. Ya, harapan saya tetap maju terus ini Rumah Cinta Kasih. Terima kasih juga kepada Pertamina Patraniaga yang sudah mendukung kami di sini dan selalu setia mendampingi anak-anak pesisir pantai. Kontribusi dan upaya mencetak generasi yang cerdas, berakhlak, dan memiliki semangat untuk berkembang adalah tanggung jawab kita bersama. Anak-anak pesisir memiliki potensi besar yang perlu didukung oleh berbagai pihak, termasuk Pertamina Patraniaga. Doni Arai, Kompas TV Bitung,
Sulawesi Utara. Informasi menikmati kuliner rahang tuna bakar dengan aroma pala akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Manado Pagi. Saudara, sebanyak 350 ASN dilantik dan diambil sumpah dalam jabatan fungsional oleh Gubernur Julius Selvanus di ruang Mapalus kantor Gubernur Sulawesi Utara pada Kamis pagi. Gubernur berpesan aparatur sipil negara yang dilantik agar selalu bersyukur dan jangan malas. Gubernur Julius Selvanus memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan fungsional kepada 350 aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Kamis pagi. Adapun jabatan fungsional yang resmi dilantik meliputi berbagai jabatan strategis, diantaranya auditor ahli pertama dan pengawas penyelenggara keputusan pemerintah pertama di Inspektorat Daerah, perencana pertama dari Badan Perencanaan, dan pengendali organisme pengganggu tumbuhan pertama di Dinas Pertanian dan Peternakan Sulut. Nixon Lungkang, salah satu ASN yang dilantik, bilang dirinya bersyukur mendapatkan tugas yang baru dan berkomitmen melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Perasaan apa sekarang sudah dilantik? Perasaan senang karena menunggu pelantikan ini hampir 2 tahun. Selesai tes kemarin sertifikat 2 tahun lalu, batas saya harusnya bulan ini. Puji Tuhan, dilantik hari ini. Senang dulu sebagai pelaksana di Bapeda Perencana, Bapeda Provinsi Sulawesi Utara, sekarang sebagai perencana ahli pertama di Bapeda Provinsi Sulawesi Utara. Sementara Gubernur Selvanus dalam sambutannya mengatakan, para ASN yang baru dilantik untuk tidak malas dalam menunaikan tugas. Pagi ini kita lantik dan mereka sudah laksanakan sumpah janji dalam jabatan fungsional, ya, 350 orang lebih. Ini juga yang ditanyakan kemarin salah satu anggota dewan dan sudah saya jawab. Hari ini sudah kita realisasikan dan memang dalam perencanaan memang hari ini mereka kita lantik. Harapan saya tentunya dengan kita lantik 350 lebih, mereka kinerjanya semakin bagus. Ya. Gubernur juga menekankan karir dan jabatan tidak datang secara instan, tetapi melalui kerja keras dan disiplin. Untuk itu para ASN dituntut untuk menjaga dan melaksanakan amanah yang diemban dengan sepenuh hati dan penuh tanggung jawab. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara, Pemprov Sulut berkomitmen untuk memastikan program makan bergizi gratis berjalan maksimal. Hingga akhir Oktober, sekitar 160.000 warga Sulawesi Utara telah menerima manfaat dari program MBG. Dalam kegiatan survei monitoring dan evaluasi program makan bergizi gratis yang digelar oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, Wakil Gubernur Victor Mailangkai ditugaskan langsung oleh Gubernur sebagai Ketua Satgas untuk melakukan pemantauan, mempercepat pelaksanaan serta mengawasi pelaksanaan program MBG di Sulawesi Utara. Wakil Gubernur Victor Mailangkai mengatakan sekitar 160.000 warga telah menerima manfaat dari program MBG. Pemerintah juga menargetkan paling lama bulan Desember bisa mencapai 600.000 orang. Yang pertama, penegasan Bapak Gubernur untuk kami Satgas harus mendorong agar supaya program ini berjalan maksimal di Sulawesi Utara. Mulai dari proses awal penetapan SPPG-nya sampai pelayanan kebutuhan untuk penerima manfaat. Nah, untuk itu maka ini perlu diukur sejauh mana pengaruhnya, dampaknya, pelaksanaannya, kendalanya apa. Nah, data kami 160.000 orang di Sulawesi Utara yang telah menjadi penerima manfaat. Target kami kalau bisa selambat-lambatnya bulan November, paling lambat Desember sudah 600.000 orang dari sekitar 2,6 juta penduduk sudah dapat menerima manfaat dari program ini. Survei ini juga diharapkan dapat mengukur dampak dan efektivitas pelaksanaan program MBG. Wakil Gubernur juga menambahkan pentingnya kolaborasi semua instansi untuk mendukung keberhasilan program MBG. Aldi Baskoal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.
Berita lainnya, saudara, ikan tuna merupakan salah satu hasil laut unggulan di Sulawesi Utara. Oleh masyarakat lokal, ikan tuna ini diolah menjadi kuliner yang menggugah selera. Seperti di rumah makan Queen Fish, kawasan Boulevard 2 Kota Manado, yang banyak menggait peminat kuliner ikan bakar rahang tuna. Kawasan Boulevard 2 Sindulang di Kota Manado menjadi salah satu titik bagi warga lokal maupun wisatawan untuk berburu kuliner ikan laut. Di kawasan ini berjejer banyak restoran dan rumah makan yang menyediakan ikan berbagai olahan dengan bumbu dan racikan khas terbaik dari para koki. Seperti di salah satu resto Queen Fish, tersedia kuliner rahang tuna bakar dengan dabu-dabu yang menggugah selera. Setiap hari rumah makan ini menyediakan beragam menu ikan laut, mulai dari rahang tuna bakar, dada tuna bakar, goropa, woku, hingga tude bakar dan lainnya. Salah satu yang paling digemari pengunjung adalah rahang tuna bakar rica. Menurut pengunjung, rahang tuna bakar di resto ini memiliki cita rasa spesial, apalagi didukung dengan racikan dabu-dabu dan sambal khas Manado. Teknik membakar yang berbeda menjadikan tekstur daging menjadi lembut dan gurih. Pertama, selain merupakan hobi, daging tuna memang tidak bisa kita pungkiri memiliki tekstur daging yang sangat lezat ketika kita nikmati, sehingga selalu mengundang rasa ingin mencicipi daging tuna setiap saat. Kalau menurut saya sama, tapi mungkin yang membedakan rahang tuna yang ada di rumah makan Queen Fish ini dengan di tempat lain adalah orang Manado bilang dabu-dabu atau sambalnya itu yang memiliki rasa yang lain daripada yang lain dari yang ada di tempat yang lain, sehingga sangat enak ketika dipadukan dengan daging tuna. Di restoran ini, rahang tuna bakar menjadi salah satu menu andalan yang banyak diincar pengunjung, tak hanya warga lokal namun juga wisatawan dari luar Sulawesi Utara. Bahan baku berupa rahang tuna fresh, serta pilihan bumbu dabu-dabu dari bahan baku terbaik menjadikan ikan bakar rahang tuna ini laris manis. Selain itu, rahang tuna ini dibakar menggunakan cangkang biji pala sehingga menghasilkan rasa dan aroma buah pala yang khas. Untuk menu-menu yang ada, biasanya kami menyediakan goropa merah, ada goropa hitam, ada juga bubara putih, bubara laut, sama cumi, udang, tapi lebih ke fokus dada tuna sama rahang tuna. Mungkin dari cita rasa dari rica atau orang Manado bilang dabu-dabu, itu karena itu ciri khas tersendiri, karena itu dibuat dari orang owner sendiri, tanpa ada campur tangan orang sebagai karyawan yang ada. Kira-kira itu tergantung sih, kalau rame dia kali 30 nota, itu yang berapa porsi itu tuh kali 30 nota, kalau sunyi dia kali cuma 25 atau 20 begitulah dia. Nah, jika sempat berkunjung ke Manado, jangan lupa mampir untuk menikmati kelezatan rahang tuna bakar di kawasan Boulevard 2 Manado. Rahang tuna ini dibanderol mulai dari harga terendah Rp40.000 per paket, sudah termasuk sayur dan nasi atau singkong rebus. Yani Mika Singal, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami melalui live streaming di kompas.tv/live. Saya, Devis Pinantoan, pamit undur diri. Saksikan program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.